Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis peluang usaha dengan melalui pendekatan analisis SWOT. Dalam menjalankan sebuah bisnis dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Selain menentukan produk, brand, dan budget yang akan dikeluarkan, salah satu hal yang tidak kalah penting yaitu memperkirakan di mana posisi sebuah usaha dibandingkan dengan para pesaing. Salah satu metode yang digunakan dalam menentukan posisi usaha dalam persaingan bisnis adalah analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength atau kekuatan. Analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki suatu perusahaan dengan menganalisis kelebihan yang dimiliki oleh internal perusahaan. Weakness atau kelemahan. Analisis terhadap unsur kelemahan seperti melakukan perbandingan dengan kompetitor, seperti apa yang dimiliki pesaing, namun tidak kita miliki. Opportunity atau peluang. Dengan menentukan peluang apa saja bisnis yang mampu diterima di masyarakat, baik jangka panjang atau jangka pendek. Threat atau ancaman. Analisis yang penting, apakah bisnis dapat bertahan atau tidak di masa depan yang meliputi banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, dan lain sebagainya. Analisis SWOT merupakan analisis yang paling mendasar yang sering digunakan untuk mengetahui permasalahan dari 4 sisi berbeda dalam memulai suatu usaha, yaitu SWOT atau Strength, kekuatan, Weakness, kelemahan, Opportunity, peluang, dan Threat, ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk menemukan permasalahan dari 4 sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama, bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang dapat mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan dan mempertahankan peluang, serta pada saat yang bersamaan mengurangi kelemahan dan menghindari potensi ancaman. Selanjutnya yaitu pengemasan. Arti pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, dan dijual atau dipakai kembali. Fungsi pengemasan perlu dipertimbangkan aspek-aspek produk. Yang pertama, perlindungan dan penanganan produk, di antaranya mengontrol keluar masuknya air, mengendalikan suhu udara, mencegah perpindahan komponen yang dapat menguap, dan yang terakhir, mencegah penyinaran UV. Kedua, aspek pemasaran atau ekonomi. Media promosi yang menarik perhatian konsumen dipengaruhi oleh warna, merek, bentuk, dan tata letak. Yang kedua, sebagai daya tarik praktis, di mana mudah dibuka dan ditutup, volume yang sesuai, dan dapat digunakan kembali serta dapat diisi ulang. Ketiga, aspek identitas produk, yang meliputi nama makanan atau produk dagang, komposisi atau ingredient, berat bersih atau neto, nama dan alamat produksi, kode produksi, dan nomor sertifikasi produksi. Macam-macam pengemasan. Yang pertama, kemasan gelas. Yang kedua, kemasan kertas dan karton. Yang ketiga, kemasan kayu, dan yang terakhir, kemasan logam. Dan berikut ini merupakan contoh kemasan kertas dan karton sebagai alat pengemas. Perizinan usaha. Dalam pengajuan perizinan dapat login ke website cpioneer.sragencap.go.id dengan alur yang pertama, daftar ulang. Pemohon membuat akun untuk mengajukan permohonan perizinan. Yang kedua, pemohon memilih perizinan dengan memilih sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Yang ketiga, pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen dan unggah berkas sesuai dengan syarat perizinan.
Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi data yang diunggah oleh pemohon. Kemudian, petugas akan melakukan pemeriksaan kondisi lapangan sesuai dengan data dan dokumen yang diisi oleh pemohon. Terakhir, penerbitan SK oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menerbitkan SK perizinan usaha. Cara melakukan strategi pemasaran. Yang pertama, riset pasar. Melakukan riset pasar untuk mengetahui produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan laku di pasaran. Yang kedua, jeli melihat kebutuhan konsumen. Kita harus peka pada kebutuhan pasar, apakah produk kita layak dan dibutuhkan di pasar atau tidak. Yang ketiga, rank product in the right place and in the right time. Tempatkan produk kita di waktu dan tempat yang tepat. Tentukan produk pada pasar. Yang keempat, promosikan produk Anda. Promosi sangat penting dalam menunjang suatu bisnis dengan memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir budget, yaitu melalui media sosial. Sebagus apapun produk, namun lemah dalam kegiatan promosi, maka produk tidak akan dikenal oleh masyarakat. Kelima, berikan pelayanan terbaik. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen adalah suatu keharusan. Sebagus apapun produk yang Anda buat, namun pelayanan yang Anda berikan tidak baik, maka produk Anda tidak akan laris manis di pasaran. Karena itu, harus memberikan pelayanan terbaik pada konsumen. Misalnya, menerima masukan dari pelanggan. Untuk memasarkan produknya, bisa dimulai dari media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan juga bisa diposting di marketplace dan platform belanja online lainnya.